Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik anak-anak. Apakah kalian semuanya sehat? Alhamdulillah, semuanya sudah sehat. Semoga kita semua yang ada di pertemuan kali ini, kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, keselamatan jasmani maupun rohani. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa sebelum belajar. Mari kita sama-sama membaca doa. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, semuanya sudah baca doa sebelum belajar. Nah, selanjutnya, apakah kalian semuanya sudah hadir di kelas ini? Alhamdulillah, semuanya sudah hadir. Nah, jangan lupa kalian isi absen yang sudah Bapak kirimkan di grup WhatsApp kita ya. Nah, oh ya, minggu kemarin yang nggak hadir, Sahril, ada nggak di sini Sahril? Oh ya, hadir. Oke, bagus. Ya, kita lanjutkan pembelajaran kita ya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, Bapak akan menanyakan dulu. Nah, tentang materi minggu kemarin ya. Materi minggu kemarin mengenai Kerajaan Islam Samudra Pasai. Baik. Nah, Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh siapa? Ya, coba Saril kamu jawab pertanyaan yang tadi. Ya, baik. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Nazimuddin Al-Kamil. Nah, coba Bapak tanya lagi, Sahrul. Nah, coba kamu sebutkan raja pertama Kerajaan Samudra Pasai. Nah, baik, Kerajaan Samudra Pasai, raja yang pertama yaitu Sultan Malik As-Soleh. Baik. Nah, karena kalian sudah mengetahui materi minggu kemarin, kita lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu Kerajaan Islam Aceh. Coba Bapak tanya, kalian, salah satu dari kalian ya, kamu, Fitri, coba jawab. Kerajaan Islam Aceh didirikan oleh siapa? Tidak tahu? Ya, coba yang sampingnya itu. Jelani. Kerajaan Islam Aceh didirikan oleh siapa? Baik, Kerajaan Islam Aceh didirikan oleh Ali Mugoyat Shah pada tahun 1530. Baik. Nah, karena di kelas ini masih banyak yang belum mengerti mengenai Kerajaan Islam Aceh, Bapak pada pertemuan ini akan menerangkan seputar Kerajaan Islam Aceh. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan membahas 4 poin, yaitu berdirinya Kerajaan Islam Aceh, yang kedua masa kejayaan Kerajaan Islam Aceh, yang ketiga runtuhnya Kerajaan Islam Aceh, dan yang keempat bukti-bukti adanya Kerajaan Islam Aceh. Nah, baik anak-anak, Bapak sebelumnya sudah menyiapkan PowerPoint untuk kalian mengenai Kerajaan Islam Aceh. Baik, ya dapat kita lihat materi yang pertama yaitu berdirinya Kerajaan
Islam Aceh. Nah, Kerajaan Aceh adalah kerajaan Islam yang didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Shah pada tahun 1496 Masehi. Nah, sebelum akhirnya runtuh di awal abad ke-20, Kesultanan Kerajaan Aceh baru menjadi penguasa di tahun 1524 Masehi, usai mengambil alih Samudra Pasai. Nah, Kerajaan Islam Aceh yang terletak di Kutaraja atau yang lebih dikenal dengan Banda Aceh. Nah, ini mencapai puncak kejayaannya saat masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Nah, selain itu, Sultan Ali Mughayat Shah juga membentuk angkatan darat dan laut serta membuat dasar-dasar politik luar negeri seperti yang pertama, menjalin persahabatan yang lebih erat dengan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Yang kedua, mencukupi kebutuhan sendiri sehingga tidak bergantung pada pihak luar. Yang ketiga, menjalankan dakwah Islam ke seluruh Nusantara. Yang keempat, menerima bantuan tenaga ahli dari pihak luar. Dan yang kelima, bersikap waspada terhadap Barat. Nah, itu tadi berdirinya Kerajaan Islam Aceh. Nah, yang selanjutnya, puncak kejayaan Kerajaan Aceh. Puncak kejayaan Kerajaan Aceh pada masa itu dipegang oleh Raja Sultan Iskandar Muda yang menggantikan Sultan Ali Riayat Shah pada tahun 1604 sampai 1607 Masehi. Nah, Kerajaan Aceh mengalami kemajuan yang luar biasa sehingga mencapai masa kejayaannya di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Karena Aceh mampu menguasai jalur perdagangan bahkan menjadi bandar transit bagi pedagang Islam di Barat. Nah, selain itu, Sultan Iskandar Muda juga telah meneruskan perjuangan Aceh menyerang Portugis dan Kerajaan Jodoh di Semenanjung Malaya untuk penguasaan jalur perdagangan Selat Malaka dan menguasai daerah-daerah penghasil lada. Nah, pada saat itu, Kerajaan Aceh memiliki kekuasaan yang luas. Wilayah kekuasaan Kerajaan Aceh terbentang dari daerah Aru, Indragiri, Kedah, Pahang, dan Perlang. Nah, materi yang ketiga yaitu keruntuhan Kerajaan Aceh. Nah, tak berselang lama setelah mundurnya Sultan Iskandar Muda dan digantikan oleh Sultan Iskandar Tsani pada tahun 1636 sampai 1641 Masehi, Kerajaan Aceh mulai mengalami keruntuhan. Nah, salah satu faktor terbesar runtuhnya Kerajaan Aceh adalah adanya perebutan kekuasaan di antara pewaris tahta. Nah, selain itu, kekuasaan Belanda di Pulau Sumatera dan Selat Malaka pun semakin menguat. Belanda pun turut melancarkan perang di wilayah Aceh sampai akhirnya 40 tahun berlalu. Kerajaan Aceh jatuh di tangan kolonial Belanda. Nah, kehidupan politik Kerajaan Aceh. Perubahan kehidupan politik di Kerajaan Aceh dimulai ketika Sultan Iskandar Muda mulai memerintahnya. Sebelumnya, penguasaan politik Kerajaan Aceh berfokus pada kekuatan militer sebagai upaya mempertahankan keberadaan dari ancaman dari luar demi perluasan wilayah. Maka, saat masa kepemimpinan Iskandar Muda,
lebih berfokus pada penataan sistem politik kerajaan, terutama yang berkaitan dengan konsolidasi dan peletakan pengawasan terhadap wilayah-wilayah yang telah dikuasainya. Nah, yang selanjutnya yaitu raja-raja yang berpengaruh dalam kerajaan Islam Aceh. Nah, yang Bapak ingin sampaikan hanya 2 raja. Yang pertama yaitu Sultan Ali Mughayat Shah pada tahun 1496 sampai 1528 Masehi, dan yang kedua Sultan Iskandar Muda pada tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Nah, Sultan Alaiddin Mughayat Shah adalah pendiri kerajaan Islam Aceh dan sultan pertama Kesultanan Aceh yang bertahta dari tahun 1514 sampai meninggal pada tahun 1530. Mulai tahun 1520 ia memulai kampanye militer untuk menguasai bagian utara Sumatera. Nah, kelahiran di Banda Aceh, meninggal pada tahun 1530 pada 7 Agustus, Banda Aceh. Berkuasa pada tahun 1514 sampai 1530 Masehi. Orang tua yaitu Syamsu Syah. Nah, penerusnya yaitu Salahuddin. Anak dari Sultan Mughayat Shah ialah Salahuddin dari Aceh, Alauddin Al-Qohar, Sultan Hadlirin. Nah, cucunya yaitu Husain Ali Riayat Shah dari Aceh, Sri Alam dari Aceh, Zainal Abidin dari Aceh. Nah, yang selanjutnya yaitu Sultan Iskandar Muda. Nah, Sultan Iskandar Muda merupakan sultan paling besar dalam masa kejayaan Kesultanan Aceh yang berkuasa dari tahun 1607 sampai 1636. Kelahiran pada tahun 1593 di Banda Aceh, meninggal pada tanggal 27 Desember 1636 Banda Aceh. Tempat pemakaman Komplek Pemakaman Kesultanan Aceh Kandang 12 Banda Aceh. Berkuasa pada tahun 1607 sampai 1636. Anak dari Sultan Iskandar Muda yaitu Safiatuddin dari Aceh Merah Pupo. Orang tua yaitu putri Raja Indra Bangsa Mansur Syah. Oke, itu ada yang tadi ialah raja-raja yang paling berpengaruh di kerajaan Aceh. Nah, yang selanjutnya yaitu peninggalan kerajaan Aceh. Nah, yang pertama yaitu adanya Masjid Raya Baitur Rahman yang pernah terkena tsunami. Nah, yang kedua yaitu makam Sultan Iskandar Muda. Nah, yang selanjutnya yaitu Benteng Indrapatra. Nah, yang selanjutnya yaitu Taman Sari Gunungan. Yang selanjutnya uang emas Kerajaan Aceh. Nah, yang selanjutnya meriam Kesultanan Aceh. Dan yang terakhir pintu Qob.
itu adalah peninggalan-peninggalan kerajaan Aceh. Nah, kita bisa melihat gambar-gambar peninggalan kerajaan Aceh. Nah, kita lihat ya. Nah, baik, semuanya sudah melihat. Nah, apakah kalian semuanya sudah paham? Ya, tidak ada yang menjawab. Bapak kira kalian semuanya sudah paham. Alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya, Bapak akan memberikan kalian soal seputar mengenai kerajaan Islam Aceh. Bapak sudah men-share di grup WA kelas kalian. Oke, coba kalian lihat. Apakah ada? Jelani, apakah ada? Ya, ada ya. Ya, semua sudah melihat. Oke. Nah, baik anak-anak, Bapak berikan kalian waktu 10 menit untuk mengerjakannya. Nah, waktu 10 menit itu kalian kerjakan. Setelah kalian kerjakan, kalian kirim ke link yang sudah Bapak berikan ya. Oke, terima kasih. Semuanya sudah mengirimkan tugasnya? Ya, alhamdulillah semuanya sudah mengirimkan tugas. Oke, Bapak akan memeriksa tugas kalian. Tunggu sebentar ya. Bapak akan memeriksa tugas kalian semuanya. Baik. Alhamdulillah tugas kalian semuanya sudah Bapak terima dan sudah Bapak periksa juga. Nah, Bapak ingin menambahkan sedikit seputar kerajaan Islam Aceh. Nah, dapat kita ketahui bahwasanya kerajaan Islam Aceh itu kuat akan syariat Islam. Nah, dan hingga sampai saat ini Aceh juga masih menerapkan syariat-syariat Islam atau hukum-hukum Islam ya, diterapkan di kota-kota Aceh. Baik, ya contohnya seperti jika ada yang berzina akan dirajam, akan dicambuk di depan umum yang disaksikan oleh orang-orang agar bisa introspeksi diri. Nah, orang yang dihukum tersebut akan dapat mengakui kesalahannya gitu, tidak akan mengulanginya lagi gitu. Nah, baik anak-anak, bahwasanya kerajaan Aceh sangat kuat akan syariat Islam hingga sampai saat ini masih diterapkannya. Nah, bahwa Aceh itu sendiri disebut-sebut sebagai kota Serambi Mekah. Apakah kalian di sini sudah tahu provinsi Aceh itu sebagai kota Serambi Mekah? Nah, coba cari di Google habis ini ya. Bagaimana kota Serambi Mekah? Nah, untuk selanjutnya saya harap kalian itu paham. Nah, jika ada yang belum paham, nanti tolong beritahu ke Bapak melalui via chat. Oke? Nah, selanjutnya saya harap kalian semua itu menegakkan, Bapak harap kalian semuanya itu menegakkan syariat-syariat Islam yang sudah ditentukan oleh hukum Islam. Nah, seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lain sebagainya. Bahwasanya orang Islam yang sejati itu bukan hanya yang dinamakan Islam itu bukan hanya soal KTP atau soal sebutan saja, melainkan seorang Islam itu yang sesungguhnya yaitu menjalankan syariat-syariat Islam itu sendiri gitu. Nah, baik,
Saya harap ini sudah cukup. Nah, Bapak mohon maaf jika ada kesalahan di perkataan Bapak atau perbuatan Bapak kepada kalian. Nah, kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini kita sudah selesai. Nah, akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.